Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmanul Hakim Masega dengan NIM 08011282328078 izin mempresentasikan materi tentang pemodelan matematika dalam penyebaran COVID-19. Definisinya, definisi pemodelan matematika adalah proses mendeskripsikan fenomena nyata ke dalam bahasa matematika, biasanya dalam bentuk diagram kompartemen dan sistem persamaan diferensial untuk memahami serta memprediksi perilaku sistem tertentu seperti penyebaran penyakit. Model penyebaran COVID-19 pada dokumen. Model dalam bentuk dokumen membagi populasi manusia menjadi 6 kompartemen. S sama dengan populasi rentan, P1 sama dengan populasi sudah divaksin, P2 sama dengan populasi belum divaksin, P sama dengan populasi ekspor. I sama dengan populasi terinfeksi, R sama dengan populasi sembuh. Model ini mempertimbangkan kelahiran, vaksinasi, tingkat kontak, tingkat penularan, kematian alami, dan kematian akibat COVID-19. Contoh rumus dalam model. Model menghasilkan sistem persamaan diferensial SPD untuk setiap kompartemen secara umum. Bentuk SPD dalam dokumen adalah ds per dt sama dengan A dikurang alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah mu S. D V1 sama dengan DT sama dengan alfa 1 S dikurang beta 1 V1 dalam kurung E ditambah I sama dengan gamma 1 ditambah mu V1 D V2 per DT sama dengan alfa 2 S dikurang beta 2 P2 dalam kurung E ditambah I dikurang gamma 2 ditambah mu P2 DE per DT sama dengan beta 1 PI dalam kurung E ditambah I ditambah B2 P2 beta 2 P2 E ditambah I mu ditambah mu ditambah mu ditambah delta 1 ditambah delta 1 ditambah sigma E DI per DT sama dengan sigma E dikurang mu ditambah delta 2 ditambah rho I dr per dt sama dengan gamma 1 P1 ditambah gamma 2 P2 ditambah rho Pi mu R. Contoh soal, jika diketahui laju kelahiran sama dengan 100 orang, laju vaksinasi A1 sama dengan 0,5, laju vaksinasi 2 0,3, laju kematian 0,1, populasi rentan S sama dengan 1000. Hitung perubahan laju
populasi rentan DS per DT? Jawab, gunakan rumus DS per DT laju kelahiran dikurang delta dikurang alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah mu S. Substitusikan DS sama dengan kelajuan laju kelahiran 100 dikurang dalam kurung 0,5 ditambah 0,3 ditambah 0,1 dikali 1000. DS per DT sama dengan 100 dikurang 0,9 dikali 1000. DS per DT sama dengan 100 dikurang 90. Kenapa 90? Karena 0,9 dikali 1000 sama dengan 90. Jadi hasil akhirnya adalah 10. Artinya populasi rentan bertambah 10 orang per hari. Contoh 2. Diberikan tingkat kontak populasi vaksinasi pertama dengan terinfeksi K1 sama dengan 0,2, 0,02, tingkat penularan beta B 0,3, populasi P1 sama dengan 500. Jumlah populasi terpapar dan terinfeksi E ditambah 1 sama dengan 1000. Kasusnya adalah kasus baru. Kasus baru sama dengan beta dikali K1 dikali B1 dikali dalam kurung E ditambah I sama dengan 0,3 dikali 0,2 dikali 500 dikali 200 sama dengan 0,006 dikali 100.000 sama dengan 60. Jadi terdapat 60 kasus baru pada kelompok P1. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan materi tadi, kesimpulannya adalah satu, pemodelan matematika penting untuk mendeskripsikan fenomena penyebaran COVID-19 dan membantu mengontrol dinamika penyebaran. 2. Model dalam dokumen terdiri dari 6 kompartemen S, P1, P2, E, I, dan R. Model memperhitungkan kelahiran vaksinasi, tingkat kontak, penularan, kematian alami, dan kematian akibat COVID-19. Sistem persamaan diferensial yang dihasilkan memungkinkan analisis perilaku penyebaran penyakit dalam berbagai kondisi. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.